Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, apa kabar sahabat semuanya? Semoga semua sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Untuk semua sahabat yang mau lihat video ini, seperti biasa, udah pada sholat kan? Semoga semua udah pada sholat ya. Kalau belum, jangan lupa skip aja dulu videonya. Sholat dulu mendingan juga, jangan lupa juga ngajinya, jangan lupa juga sedekah dan bersyukurnya. Semoga Allah berikan kenikmatan untuk kita beribadah dengan cara khusyuk, dan semoga Allah berikan kita keistiqomahan, dan semoga kita semua bisa saling mencari di surganya Allah. Amin. Tidak terasa tinggal hitungan hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan sekarang kita sudah ada di bulan Sya'ban ya. Untuk sahabat semua yang nanti mau umroh di bulan Ramadan, persiapkan fisiknya, karena bulan Ramadan itu di Masjidil Haram akan sangat padat, crowded, dan sangat benar-benar membludak jemaahnya seperti musim haji. Ini sekarang aku baru selesai tilawah dan sholat sunnah di tempat sholat khusus untuk akhwat. Untuk sahabat semua, ingat kalau mau sholat jangan memaksakan diri untuk sholat tepat di depan Ka'bah. Sesungguhnya di depan Ka'bah itu dikhususkan untuk yang tawaf. Kalaupun mau sholat di depan Ka'bah, pastinya tidak khusyuk, sebab nanti bakalan kelewat-lewati, kelangkah-langkahi, banyak orang lalu lalang, kita mau sujud, tempat sujud kita keinjek, ada orang yang lewat. Jadi pilihlah tempat sholat yang semestinya, pilihlah tempat itikaf yang nyaman. Tidak harus sholat di depan Ka'bah, yang penting ada bagian di dalam Masjidil Haram, maka pahalanya sama. Salah satunya seperti ini adalah tempat sholat khusus akhwat, tepat di depan Ka'bah. Mana coba Ka'bahnya? Nggak kelihatan? Itu Ka'bahnya kelihatan sangat jelas tuh di sana. Nah, itu Ka'bahnya. Apalagi nanti saat bulan suci Ramadan, tempat-tempat yang biasanya kosong akan penuh dan susah sekali untuk mencari tempat itikaf. Karena sekarang belum bulan suci Ramadan, jadi ini masih kosong melompong ya. Nah, Umi Gilby mau memperlihatkan sebagian tempat-tempat itikaf yang khusus untuk akhwat ya, yang nanti mau umroh. Ini kita taruh dulu ya mushafnya atau Al-Qurannya. Lihat sahabat semua, ini mushaf Al-Quran yang berjajar rapi di rak di dalam Masjidil Haram. Tadi aku ngambil dari sini, berarti harus ke tempat semula, harus ditaruh ke tempat semula. Lepotan ini. Bismillah. Udah duduk lama di sini, udah sholat sunnah, berbagai sholat sunnah, udah tilawah. Jangan lupa sahabat semua, usahakan baca surah Al-Waqiah setiap pagi, baca surah Al-Mulk setiap malam, baca surah Yasin setiap malam Jumat atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Jangan lupa juga baca surah Ar-Rahman, dan jangan pernah tinggalkan ngaji. Nah, itu salah satu tempat itikaf untuk akhwat nanti kalau mau Ramadan atau pas bulan Ramadan. Nah, tapi yang di depan kita semua ini kadang ditutup, kadang dibuka. Kadang pas ditutup itu, kadang pas mau dibersihkan. Nah, ini yang kita lihat ini tepat di depan Ka'bah. Lihat, tepat di depan Ka'bah. Kalau pas dibuka, jemaah boleh istirahat sambil tiduran. Aduh, ini beneran hotel bintang 5 aja kalah dengan nyamannya tiduran di atas karpet hijau tepat di depan Ka'bah. Coba ya, lihat ya, ini tepat di depan Ka'bah. Ini tepat di depan Ka'bah. Tepat di depan Ka'bah ini
kasur empuk yang ada di Hotel Bintang 5 aja kalah. Lebih enak tiduran di sini setelah selesai tawaf, kan capek tuh. Setelah ibadah capek, boleh deh tiduran di atas karpet hijau ini tepat di depan Ka'bah. Masya Allah, luar biasa ya. Benar-benar mimpi indah, mimpi surga. Mimpi tepat ada di depan Ka'bah, bukan mimpi lagi, memang ada di depan Ka'bah tiduran. Nah, lihat. Nanti saat Ramadan, tempat-tempat yang kita lihat ini bakalan penuh banget. Ini sekarang masih ada di bulan Sya'ban. Lihat kondisinya kayak gini ya. Masya Allah, luar biasa ya. Tadi aku ada di sini. Nah, sekarang aku mau sekalian keluar lewat pintu King Fahad. Nah, untuk sahabat semua yang mau itikaf, cari tempat-tempat yang benar-benar nyaman, yang nggak diusir-usir. Dan ini juga salah satu tempat sholat. Ini bagian khusus untuk akhwat. Ini ya, tuh. Ini juga tepat langsung di depan Ka'bah. Itu Ka'bahnya kelihatan tuh. Pokoknya jangan sholat tepat banget di depan Ka'bah, karena pasti akan diusir. Dan itu dikhususkan untuk yang tawaf. Cari tempat sholat yang benar-benar dikhususkan untuk sholat, bukan untuk tawaf atau untuk orang lewat-lewat. Nah, ini pintu King Abdul Aziz, eskalator. Orang-orang para jemaah baru turun akan melaksanakan tawaf, akan melaksanakan umrah. Nah, ini langsung ke depan Ka'bah. Kalau dari Abdul Aziz lurus langsung ke depan Ka'bah ini. Nah, di samping-samping ini tuh ada tempat-tempat khusus untuk akhwat, untuk sholat. Nah, seperti ini kalau lagi dibersihin ya kosong kayak gini tuh. Ini khusus tempat sholat akhwat, tapi lagi dibersihin, lagi dikosongin. Tapi ini tempat ini berbaliut ya. Tapi tempat ini akan dibuka ketika menjelang azan. Dan tempat yang kita lihat ini itu akan dibuka saat waktu itikaf nanti. Nah, tadi kita lihat depannya bagian laki-laki, sekarang ini pas di depan Ka'bah bagian perempuan. Kalau itikaf di depan masjid, kalau itikaf di depan Ka'bah itu kita harus tahan pipis, karena kalau kita pengen kencing, pengen buang air, kita harus keluar dari masjid. Saat kita keluar dari masjid, otomatis kita tidak akan bisa masuk lagi ke dalam masjid. Jadi harus tahan untuk tidak kencing. Tapi kalau batal wudhu, misalnya kentut, sahabat semua bisa wudhu pakai air zam-zam. Nah, ini air zam-zamnya tersedia di sini, dan kita bisa langsung wudhu pakai gelas. Dan ada tempat wudhu juga nanti di belakang sana, nanti aku tunjukin insya Allah ya. Untuk nanti Ramadan pastinya tempat yang kita lihat ini tidak akan kosong seperti ini, pastinya akan penuh banget, terkhusus malam hari ya. Jadi kalau mau itikaf itu bawa perbekalan seperti cemilan, bawa hairspray untuk wudhu, terus bawa sajadah yang nyaman, bawa kresek, terpenting bawa cemilan ya. Apalagi pas mau buka puasa, sahabat semua datangnya kalau bisa sebelum asar sampai tarawih, bertahan di tempat yang sama. Makanya bawa perbekalan makanan, cemilan, dan lain-lain. Nah, ini eskalator arah dari pintu King Fahad. Ini langsung menuju ke Ka'bah. Ini juga ada tempat sholat untuk
akhwat ya di depan Ka'bah. Nih, tuh. Ada di kanan dan di kiri khusus untuk akhwat. Sekarang aku mau keluar. Nah, di sini juga ada. Jadi tempat sholat untuk akhwat tuh banyak sahabat semua. Cuman sahabat semua mungkin karena baru pertama umroh, jadi nggak tahu, bingung di mana tempat sholatnya gitu. Nah, ini juga tempat itikaf, tempat sholat khusus untuk akhwat. Ka'bah juga kelihatan sangat jelas dari sini. Jadi jangan sholat di tempat orang tawaf ya, karena kita nggak akan nyaman, diusir-usir, kelangkah-langkahin. Sekarang kita keluar lewat eskalator King Fahad ini. Nah, nanti di depan sana pun ada tempat sholat khusus untuk akhwat. Untuk sahabat semua, pokoknya kalau lagi ada di Mekah jangan nyanyain waktu, jangan leha-leha terus di hotel, datang lebih awal biar kita dapat sholat, dapat tempat sholat yang enak, biar kita nggak kejar-kejar waktu. Bawa perbekalan, cemilan, minum, bawa obat, takut nggak kuat dingin untuk emak-emak, karena kan ini AC-nya dingin, bawa jaket. Yang penting bawa hairspray untuk wudhu ya, karena wudhu boleh pakai semprotan karena darurat. Sebab kalau kita beranjak dari tempat kita sholat, nanti takutnya ditempati oleh yang lain. Nah, kita sudah ada di pintu keluar, pintu masuk dan keluar. Ini kondisinya. Nah, di area sini nih, di sepanjang area sini, ini adalah tempat sholat khusus untuk pria dan wanita. Untuk pria ada sebelah sana, untuk wanita juga ada. Kita coba tengok sebentar ya. Aduh, maaf ini kok aku balelol ya ngomongnya, belepotan, efek capek ya, maafkan ya. Nah, kita lihat ya, ini tempat itikaf, tempat sholat khusus untuk akhwat tuh. Kalau sekarang kosong, tapi kalau nanti mau cari aja untuk saf, untuk kita sholat aja sulit. Lihat sekarang masih kosong banget ya. Jadi itulah tempat-tempat sholat khusus untuk perempuan, dan di sana juga ada untuk laki-laki. Kalau jajaran sini untuk perempuan. Ingat sahabat semua, ketika kita mau itikaf bawa perbekalan, tahan kentut. Tahan kentut gak apa-apa sih, kalau mau kentut nanti bisa wudhu pakai hairspray. Yang penting tahan pipis, karena kalau mau pipis harus keluar masjid, sebab tidak ada toilet di depan lagi, di dalam masjid. Jadi harus keluar. Kurang lebih kayak gini ya. Aduh, aku ngos-ngosan. Tapi pengen bikin video tapi ngos-ngosan. Efeknya balelol. Alah, maafkan ya. Udah deh, segitu dulu aja informasi dari aku. Semoga bermanfaat. Aku pamit ya, langsung pulang karena udah sejam lebih aku di sini untuk ibadah. Jadi cukup sejam ibadah, nyempetin waktu buat video sekitar 12 sampai 13 menit. Makasih ya sahabat semua. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, mau langsung pulang.